Jadi saya lagi dirawat di rumah sakit akibat pleset ya, ligamen sobek complete here, jadi nggak bisa berjalan, butuh pemulihan kurang lebih 1 sampai 3 bulan tergantung tingkat keparahannya. Sudah disiapkan tongkat, crutch untuk membantu berjalan, lalu ada walking boots ya untuk membantu saya berjalan, dan ini harus dilatih selama 1 bulan lebih. Dan apa yang terjadi selama saya di rumah sakit ya, ini baru ligamen sobek, masih bisa melakukan banyak hal, masih bisa meeting online, masih bisa membuat proposal, masih bisa bekerja dengan kedua tangan saya dan satu kaki yang tersisa. Teman-teman bayangkan jika terkena yang lebih parah dari ini, contoh sakit kritis, stroke yang nggak tahu sembuhnya kapan, tergeletak di tempat tidur, tidak bisa produktif lagi, income mungkin hilang karena tidak bisa produktif. Bagaimana dengan impian keluarga? Bagaimana dengan target-target keuangan yang sudah direncanakan? Bagaimana dengan anak yang mau melanjutkan sekolah? Biaya sakit kritis di luar pengobatannya itu sendiri itu ternyata besar sekali. Tidak hanya biaya rumah sakit, Anda mungkin bisa punya kartu rumah sakit ya untuk mengcover biaya tersebut. Tapi biaya suster yang merawat jika perawatan dilakukan di rumah, biaya pendidikan anak yang harus berjalan, biaya hidup yang harus terus berjalan, biaya KPR rumah, mungkin kredit mobil, hutang-hutang yang harus dilunasi, dan itu semua menjadi problem karena ketika kena sakit kritis seperti stroke contohnya, mungkin akan terbaring dan gak tahu kapan bisa pulih. Dan disitulah kita butuh yang namanya asuransi sakit kritis. Asuransi sakit kritis itu seperti iceberg, di atasnya kelihatannya kecil, tapi di bawah biaya-biaya yang ditimbulkan sangat besar ya. Teman-teman, milikilah asuransi sakit kritis untuk melengkapi asuransi kesehatan dan asuransi jiwa Anda.